Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema diskusi pada kesempatan kali ini adalah tentang unsur-unsur pendidikan, dan kita juga perlu mengidentifikasi di mana letak manajemen pendidikan di dalam unsur-unsur pendidikan. Nah, untuk itu mari kita diskusikan ya materi kita pada pertemuan yang kedua ini. Saya akan share slide terlebih dahulu. Baik, kita perlu terlebih dahulu mengenal apa itu definisi dari sistem pendidikan. Nah, yang namanya sistem ini merupakan suatu keseluruhan yang terbentuk dari bagian-bagian. Jadi bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan inilah yang disebut sebagai sistem. Dan masing-masing bagian itu memiliki hubungan fungsional untuk mengolah input menjadi hasil yang diharapkan. Jadi yang diolah adalah input. Diolah untuk apa ya? Agar input ini menjadi hasil yang diharapkan. Nah, kalau sistem itu kita gabungkan dengan kata pendidikan, maka bisa dipahami sebagai seluruh strategi, cara ya, untuk menggulirkan, untuk memproses ya, aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi yang diproses adalah pembelajaran. Untuk apa? Ya, untuk mencapai yang disebut sebagai tujuan pendidikan. Nah, sistem pendidikan kemudian ditambahkan dengan satu kata, yaitu nasional. Ini bisa dimaknai sebagai keseluruhan komponen pendidikan, ya, karena sistem tadi adalah bagian-bagian yang saling terkait, memiliki hubungan fungsional, maka di dalam sistem pendidikan juga komponen-komponen pendidikan ya yang saling terpadu, ya, saling berkaitan dengan yang lainnya, saling berfungsi ya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu unsur sistem pendidikan. Unsur pendidikan ini dikonstruksi dari input atau masukan, kemudian proses, uh, ya proses ya, yang kedua kemudian keluaran dan outcome atau uh, manfaat. Kemudian kita pahami input ya. Input ini segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Jadi proses itu butuh yang namanya input. Nah, input itu berupa sumber daya, ya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, begitu ya. Kemudian perangkat keras dan perangkat lunak. Ada perangkat-perangkat pendukung. Ya. Perangkat kerasnya apa? Ya, perangkat lunaknya yang bisa mendukung apa? Kemudian harapan-harapan itu juga masuk input, lalu masukan-masukan sebagai pemandu berjalannya sebuah proses. Jadi ada sumber daya, ada perangkat-perangkat baik keras maupun lunak, harapan-harapan, masukan yang
menopang proses itu berjalan. Nah, di dalam pendidikan, input pendidikan ini bisa berupa peserta didik, ya, pendidik, kepala sekolah, tenaga pendidikan, sarana prasarana, ya, kemudian fasilitas, kemudian manajemen, ya, struktur, jadwal, waktu, ya, isi dan bahan pengajaran, teknologi, pengawasan mutu, ya, penelitian, nah, dan juga biaya pendidikan. Nah, dan tentu tidak hanya terbatas ini, ya, input bisa lebih luas daripada yang disebutkan. Berikutnya adalah proses, ya. Apa proses itu? Proses ini adalah segala bentuk program kerja yang dilakukan selama berjalannya pendidikan pada suatu lembaga. Jadi berupa program kerja. Nah, proses ini memberikan nilai tambah dari input agar menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Ya, kalau diterapkan di pendidikan, proses ini adalah seluruh kegiatan pembelajaran, program pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk berproses menjadi lebih baik. Kemudian eh, seluruh proses ini di dalam pendidikan bersifat untuk mendidik, ya, memfasilitasi perkembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, proses pendidikan tentu harus digulirkan sesuai dengan visi dan misi lembaga. Ya, kalau dalam konteks pendidikan, maka visi dan misi yang dimaksud adalah visi dan misi setiap lembaga, ya, yang tentu eh, linier dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian output. Output ini adalah sesuatu yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan berguna bagi masyarakat. Nah, ini bisa berupa kebijakan, ya, outputnya. Bisa lulusan, bisa produk atau jasa, ya, yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, kemudian berguna bagi masyarakat. Kalau banyak pendidikan yang kemudian memproduksi eh, barang dan jasa, misalnya, ya. Misalnya SMK menghasilkan sebuah teknologi mesin, ya, sederhana, yaitu berguna bagi masyarakat. Nah, ini bagian dari output pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini berfungsi untuk memfasilitasi peningkatan mutu lulusan sebagai output utama, ya. Jadi output utama di pendidikan adalah lulusan yang mampu memiliki daya saing, bersaing dengan dunia luar, bersaing antar sekolah satu dengan sekolah lainnya, ya. Nah, output pendidikan merupakan hasil kerja sekolah atau prestasi yang diharapkan oleh sekolah tersebut. Dan output dari sebuah lembaga pendidikan ini dapat diukur kualitasnya, ya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, dan inovasinya. Jadi output ini bersifat terukur. Nah, kalau terukur, dia bisa diukur dari perspektif kualitas, efektivitas, produktivitas, ya, efisiensi, dan inovasinya. Kemudian yang eh, berikutnya adalah outcome. Outcome ini merupakan dampak, manfaat, ya, harapan perubahan dari sebuah kegiatan pelayanan, suatu program pendidikan. Outcome dapat dikaitkan dengan tujuan jangka pendek, ya, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Apa kemudian dampak jangka pendek dari pendidikan? Jangka menengah
apa, kemudian jangka panjangnya apa, gitu ya. Nah, outcome pendidikan ini berkaitan dengan eh, tadi tujuan jangka pendek pada aspek pembelajaran. Nah, ini meliputi terciptanya kualitas lulusan yang memiliki karakteristik, ya, misalnya memiliki kesadaran, pengetahuan, ya, sikap atau attitude, ya, keterampilan atau skill, opini, ya, kemudian aspirasi dan motivasi. Ini terkait dengan tujuan jangka pendek. Nah, kemudian tujuan jangka menengah ini meliputi aspek perilaku, ya, perubahan perilaku yang lebih baik, ya, praktek, kemudian penentu keputusan, ya, kebijakan dan aksi-aksi sosial di bidang pendidikan. Ya, anak-anak bisa menunjukkan aksi-aksi sosial yang baik di masyarakat. Kemudian terkait dengan tujuan jangka panjang, ini menekankan pada perubahan kondisi ekonomi, sosial, kependudukan, dan lingkungan dalam bidang pendidikan. Ya, jangka panjang orang-orang yang berpendidikan itu diharapkan memiliki kondisi sosial, ekonomi yang lebih baik, ya. Juga pola interaksi dengan lingkungan masyarakat yang lebih eh, etis, harmonis, begitu ya. Nah, tentu harus eh, berbeda antara orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, ya. Kalau kemudian, ya, orang-orang yang mengenyam pendidikan, ya, ini tidak memiliki, ya, sikap sosial yang lebih baik, tentu ini menjadi sebuah ironi. Jadi orang-orang berpendidikan ini harus menjadi teladan, ya. Bagaimana menunjukkan sikap sosial di masyarakat yang santun, yang berkepribadian, gitu ya, dan yang berakhlakul karimah. Ini siklus unsur pendidikan, ya. Jadi dari input kemudian diproses menjadi output, ya. Output kemudian berproses menjadi outcome, ya. Lalu outcome ini dari proses output dan outcome itu memberikan feedback untuk bagaimana membuat atau mengembangkan program-program pendidikan yang lebih inovatif, ya, yang lebih bisa memfasilitasi peserta didik untuk mencapai visi misi dan tujuan pendidikan. Jadi di gambaran ini, ya, masing-masing berinteraksi, berproses, ya, eh, untuk menuju pada tujuan pendidikan. Dan ini adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Nah, tugas Anda adalah mengidentifikasi sebanyak mungkin subunsur pendidikan. Nah, dari input apa? Input pendidikan. Apa proses pendidikan? Apa output pendidikan dan outcome pendidikan? Silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, kita mengenal standar nasional pendidikan, ya. Ada 8 standar. Nah, posisi eh, manajemen keuangan adalah di standar pembiayaan, ya. Kemudian di dalam skema yang terlihat pada layar, ya, ini adalah hubungan unsur sistem, ya, yang dimaksud adalah sistem pendidikan dengan manajemen pendidikan. Di bulatan besar ini adalah eh, manajemen
pendidikan, ya, manajemen keuangan pendidikan, ya, atau MKP, ya, MKP, manajemen keuangan pendidikan. Ya. Ini biar ringkas saya tengahkan, ya. Manajemen keuangan pendidikan ini membiayai, ya, memfasilitasi, ya, dengan sebuah pengelolaan yang akuntabel, itu mulai dari masukan atau input, kemudian proses, ya, keluaran, ya, dan kemudian untuk outcome atau manfaat ini tentu tidak full, ya, karena nanti outcome ini adalah ketika output pendidikan sudah berada di masyarakat. Nah, yang full dibiayai, ya, jadi fasilitasi ini adalah mulai dari masukan, proses, dan keluaran. Ya. Untuk menggulirkan sebuah program kegiatan pendidikan kita butuh biaya. Untuk proses, ya, juga butuh biaya. Ya. Untuk membentuk keluaran ini kita juga butuh biaya. Nah, biaya-biaya itu perlu dikelola dengan sistem, ya, keuangan yang akuntabel. Ya. Inilah posisi dari manajemen keuangan pendidikan di dalam unsur pendidikan. Nah, tugas Anda adalah menulis komentar di manakah posisi manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan, lalu bagaimana urgensi manajemen pendidikan di dalam sistem pendidikan, ya. Maaf, ya, saya ulang, bagaimana urgensi manajemen keuangan di dalam sistem pendidikan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mengelola keuangan pendidikan supaya dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Nah, silakan Anda tuliskan di kolom komentar dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.